Baik, kita berjumpa lagi mahasiswa SI semester 7 ya. Di pertemuan keempat, materi perencanaan strategis SITI. Subtema pada pertemuan kali ini adalah struktur organisasi dalam SI, ya, struktur organisasi dalam SI. Jadi bukan struktur organisasi perusahaan, tapi struktur organisasi dalam sistem informasi. Oke. Kita akan mencoba melihat dulu karena di 3 pertemuan, kemarin kita sudah membahas tentang berbagai macam, pendekatan dan aspek-aspek kebutuhan yang menjadi prioritas, sebuah organisasi itu mencoba untuk melakukan pembaruan berkaitan dengan pengembangan dari sistem informasi. Sebetulnya isinya sebenarnya ya, jadi kalau kita lihat ada perubahan strategi kan perubahan strategi, jadi organisasi punya strategi. Nah, manajemen perubahan, strategi SI itu didominasi oleh metode sebetulnya ya. Jadi ada metode yang kemudian melakukan pengendalian proses perubahan ya. Nah, kalau boleh saya rangkum di 30 tahun terakhir tuh ada 2 yang kita lihat ya, ada total quality management dan business process re-engineering. Terbagi menjadi 2 metode ya. Nah, apa itu? Itu. TQM itu bagaimana uh, mengimplementasi perubahan dengan sukses, di mana orang memiliki minat dan nilai value yang berbeda. Ya, jadi uh, seseorang atau katakanlah dalam ruang lingkup yang lebih besar organisasi ini dengan tidak banyak melakukan perubahan, ya, tapi ingin meningkatkan value-nya, ya. Nah, itu metode yang pertama ya, yang TQM itu, jadi Total Quality Management. Artinya peningkatan kualitas di dalam, nggak langsung menuju ke penerapan SI. Ya, ini yang pertama. Nah, sekarang asumsi di dalam TQM ini adalah ada budaya yang sama dalam organisasi. Jadi tidak serta-merta mengubah budaya atau ritme kerja yang lama, ya, tapi sistem yang lama katakanlah masih berjalan, ya, tapi ada tujuan untuk peningkatan value ya. Ini yang pertama. Nah, perusahaan-perusahaan jasa biasanya melakukan ini. Perusahaan jasa ya, jasa biasanya melakukan ini. Jadi dia tidak serta-merta mengubah image perusahaan atau organisasi menjadi organisasi yang baru, ya, dengan keterbaruan yang mengutamakan tools ya, tapi lebih ke meningkatkan kualitas manajemen. Lalu yang kedua ya adalah bisnis proses re-engineering. Ini yang kedua ini adalah menawarkan tools. Ya, kalau kita dengar istilah tools berarti apa? Alat ya. Tools adalah alat untuk mengidentifikasi setiap perubahan yang diperlukan dan membangun kembali organisasi dengan image yang baru. Ya, membangun organisasi dengan image yang baru. Nah, ini ya sebenarnya. Gitu. Jadi pokoknya buang sistem lama, pakai sistem baru. Itu BPR. Nah, masalahnya seringkali BPR tidak melihat problem. Ya, tidak melihat problem. Artinya kalau rekayasa ulang gagal, kita nggak tahu pokoknya penyebabnya apa. Yang penting implementasi aja.
Ini yang BPR. Jadi seringkali ini nih, Saudara. Sebetulnya leader-nya itu nggak ngerti apakah memang harus kita melakukan penerapan tools untuk kita langsung mencoba membangun image yang perusahaan kita harus go live, harus online sistemnya semua. Ya, padahal belum perlu dan tidak perlu. Ini sistem yang lama sebetulnya udah jalan, ya udah bisa berjalan dengan baik. Ya, nah ini ketidakpahaman atau kepemimpinan upaya rekayasa ulang. Jadi kadang-kadang memang ya seringkali banyak perusahaan itu tidak punya divisi IT sendiri ya. Makanya kalau dia membayar konsultan itu mahal ya, konsul mahal dan belum tentu kita melakukan pendekatan kemudian SI-nya langsung bisa diterapkan. Apakah itu kita membangun pertama kali ataukah melakukan tadi re-engineering ya, memperbarui yang sudah ada. Itu tidak serta-merta akan berjalan dengan mulus. Ya, kalau di materi sebelumnya kan saya ceritakan bagaimana kita melakukan berbagai pendekatan gitu. Ya, berbagai pendekatan itu sangat diperlukan untuk membangun fondasi supaya penerapan SITI itu bisa berjalan dengan baik. Nah, sekarang metode ya ini kita balik ke metode terus nih Saudara ya, karena metode kan alat yang memang sudah terukur keberhasilannya. Nah, metode ini menyarankan untuk mengelola keberagaman budaya di organisasi itu melalui berbagai jenis ya. Katakanlah maaf, katakanlah SI-nya berjalan gitu, akan diterapkan. Nah, apa yang nanti harus dilakukan oleh organisasi? Yang pertama adalah training. Training ya, training, awareness, dan training skill building. Training, di training dulu. Training, 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 training. Artinya apa? Artinya si organisasi itu memberikan kebijakan bahwa SDM-nya itu melakukan proses peningkatan kemampuan SDM. Ya, training awareness dan training skill building. Ya, jadi skill-nya ditingkatkan. Dan ini biasanya eh, apa namanya? Bekerja sama dengan vendor gitu ya, dengan konsultan-konsultan. Ya, ada trainer-trainer yang memang diperuntukkan untuk meningkatkan kualitas tadi. Dan biasanya di luar ya, biasanya di luar perusahaan. Training namanya juga training ya. Lalu yang kedua adalah mentoring. Ya, mungkin Anda pernah ngalamin training ya, sering ya, oke, lagi ikut training A, training B dan sebagainya. Gitu ya. Seneng-seneng nggak seneng ikut training tuh. Ya, nggak senengnya capek gitu ya, kudu ninggalin keluarga, tapi senangnya dapat ilmu kan, saudara ya. Ya ada fun-nya sedikit gitu ya, plus jalan-jalannya sedikit itu training. Ya, nah kalau mentoring beda lagi ceritanya. Mentoring itu pelatihan, coaching, protecting, supporting, counseling. Dan ini biasanya di ruang lingkup internal. Ya, jadi kita dimentor gitu loh. Ya, didampingi, namanya juga mentor, itu kan pendampingnya, mentoring. Saya cukup punya banyak pengalaman ngajar di kursus ya, cukup lama sebelum di dosen 10 tahun terakhir itu saya lebih dari 10 tahun mungkin ya, itu ngajar di ruang lingkupnya di kursus. Dan pesertanya macam-macam ya. Ada yang kursus datang ke tempat kita, ada yang sayanya harus melatih mereka di tempat kerjanya, dan itu metodenya beda-beda. Jadi ini ada training, ada mentoring. Itu saya lakukan. Ya. Dengan berbagai karakteristik di tempat training ya, dengan peserta yang berbagai segmen, gitu kan. Ada pegawai swasta, ada BUMN, ya, ada pegawai pemerintah, ASN sekarang istilahnya. Ya, itu sangat-sangat beragam.
Nah, itu sebuah metode sebetulnya. Ya, bagaimana kita bisa memastikan bahwa ini loh, kalau kita nggak meningkatkan kualitas kita, katakanlah kita ketinggalan. Budaya kerjanya harus diubah, ya. Nah, itu konseling, gitu ya. Jadi sebetulnya ini tidak serta-merta yang penting penerapan SI and then ini jalan, enggak. Butuh waktu untuk beradaptasi SDM. Lalu yang ketiga adalah tim yang dimediasi teknologi. Nah, yang namanya tim yang dimediasi teknologi itulah melakukan menyusun tim, pertemuan tim untuk apa? Milih teknologi yang ada, electronic meeting dan sebagainya. Jadi dimentor berdasarkan tim yang disusun. Ya, jadi tidak langsung nih sifatnya. Nggak langsung ya, pakai email. Kalau sekarang Zoom gitulah ya. Kalau sekarang pakai Zoom. Betul ya, Saudara ya. Nah, ini yang sekarang sedang ada kan marak kan ini. Jadi kalau kita eh, konsultan itu sekarang banyak mengambil metodenya ya saya nggak mau datang ke tempat gitu ya. Kita pakai jarak jauh aja. Itu bisa dilakukan dengan cara yang ketiga ya, tim yang dimediasi teknologi. Nah, ini ada contoh studi kasus ya, sudah saya jelaskan di tatap muka kuliah ya, secara online. Jadi bagaimana British Airways dari reputasinya maskapai dengan layanan ya, dengan layanan terburuk, kemudian bagaimana dia melakukan proses untuk peningkatan pelayanan, fokus ulang pada layanan dan bukan transportasi, ya, not transportation, mengembangkan program perubahan budaya, nih saudara, ya, 2 hari buat karyawan, 5 hari buat manajer, hampir seluruh karyawan, ya mungkin security nggak ikutan gitu ya. Itu berjumlah kurang lebih 40.000 personil mengikuti program ini yang didukung dengan evaluation, kompensasi melalui pembayaran bonus. Oh, hasilnya ya British Airways berubah menjadi maskapai internasional terkemuka di dunia dengan layanan yang baik. Belum yang terbaik ya, tapi sudah meningkat menjadi layanan yang baik. Saat ya maskapai lain rugi, dia untung dan berhasil menuju layanan personal berkualitas tinggi. Artinya program perubahan budaya terjadi karena apa? Proaktif. Kelemahan-kelemahan yang bersifat operasional dihilangkan. Jadi pelanggan didorong untuk apa? Nge-report problem. Seringkali organisasi ngekip, nutup. Sebetulnya ada kelemahan di internal mereka, tapi seringkali biarin aja lah, tutup aja. Yang penting nggak mengganggu operasional. Padahal itu sebagai apa? Sebagai titik lemah yang harus dihilangkan. Pemborosan kertas katakanlah. Nggak dihitung, nggak diaudit dan sebagainya. Ini merupakan budaya yang memang harus dihilangkan, ya. Karena seringkali begini ya, seringkali memang di dalam struktur SI ya, penerapan SI itu orang-orang yang menggunakan ya seringkali memang bukan personil yang tepat di struktur organisasi SI-nya. Nah, ini yang kita ceritakan struktur organisasi SI-nya ya, bukan struktur perusahaannya, bukan. Oke. Nah, kemudian perubahan strategi dan sistem informasi belajar dari MIT, ya, manajemen IT nih di era 90-an ya, ini nih, ada ketidakseimbangan. Kenapa? Karena mengelola perubahan dalam proses dan struktur organisasi sebagai penyebab utama manfaat TI yang tidak terwujud. Seringkali gini, Saudara ya, kalau kita
Kalau kita ngelihat yang poin bawah, berpikirnya struktur organisasi itu diterapkan di organisasi informasi. Jadi pemangku-pemangku kepentingan yang diberi akses untuk menjalankan SI-nya, padahal justru bukan mereka yang berkompeten untuk melaksanakan proses itu. Kalau mereka sifatnya memonitor, nggak ada masalah, tinggal tinggal diberikan akun. Tapi operasionalnya bukan mereka. Nah ya, seringkali orang-orang yang justru butuh akses ke sistem itu nggak punya akses. Makanya seringkali manfaat TI-nya tidak terwujud. Pernah nggak ya, mungkin Anda ada yang merasa, iya saya kok nggak ada akses ya, padahal saya butuh loh. Ya, kalau ada yang tanya ke saya jadi harus tanya lagi ke orang lain, padahal saya tinggal klik tombol, buka, masuk sistem, sebatas saya mengetahui berapa informasi yang ada dalam ruang lingkupnya, sebetulnya no problem. Ini yang seringkali tidak diantisipasi oleh pemangku kepentingan, gitu ya. Jadi cara tradisional mengelola perubahan melalui hierarki manajemen harus diubah menjadi organisasi terinformasi. Ya, di mana apa? Semua memiliki akses ke informasi dan didorong untuk menggunakannya. Jadi bukan segelintir orang yang make. Ya, bukan segelintir orang yang make, Saudara. Jadi kalau kita bikin sebuah aplikasi, kemudian kita merancang usernya, siapa aja ya usernya? Itu based on problem, masalah. Ya, dan based on needs gitu, kebutuhan, siapa aja sih yang butuh. Yang paling mudah adalah melihat proses manual, saudara ya, melihat proses manual diubah ke sistematik, itu yang paling mudah. Tapi yang perlu diingat, tidak semua sistem manual yang bisa dijalankan di sistem manual itu bisa diterapkan di IT, di SI. Ada yang memang hal-hal yang nggak bisa. Kalau di manual mah nggak butuh otorisasi, Pak, gampang, tinggal parap, oh nggak bisa. Kalau sudah pakai SI harus butuh otorisasi, harus butuh approval, contoh misalnya, itu harus dilakukan. Makanya dikatakan semua memiliki akses ke minimal ke informasinya loh, saudara. Ya, minimal ke informasinya. Front office di depan dalam sebuah organisasi atau perusahaan jual beli begitu ya, transaksional, itu dia harus punya akses ke stok, ya, ke stok barang, bukan hanya orang gudang yang tahu stok barang. Katakanlah kalau dia nggak punya akses, ada orang mau beli, saya telepon orang gudang dulu, ada nggak? Waduh, itu akan menyita banyak waktu terbuang. Hal-hal semacam itu yang harusnya dipikirkan, ya. Baik itu oleh konseptornya, ataupun dalam konseptual ya, oleh konseptual atau oleh pemangku kepentingannya. Ya, tapi nggak bagus ya kalau pucuk pimpinan pengen tahu segala hal, was. Sama aja ya kayak organisasinya bukan organisasi informasi ya, Saudara ya. Perusahaan gitu kan. Nah, ini yang salah. Oke ya, sekarang kita lihat ke tata kelola. Nah, ya, tata kelola ini merupakan fondasi kerangka dasar yang harus ada untuk rencana strategis SI dan perencana strategis agar goals-nya tercapai, agar berhasil. Tata kelola itu menyediakan kerangka kerja pengambilan keputusan dan akuntabilitas, ya, untuk manajemen SI yang efektif. Tata kelola ini penting sekali, sudah hati-hati. Tata kelola tuh gampangnya SOP, prosedur tuh, itu harus ada. Tanpa tata kelola, tanpa SOP berantakan. Orang boleh hafal setiap detail pekerjaannya dia. Tapi saat orang lain mengerjakan pekerjaannya dia dan dia nggak tahu tata kelola, si penggantinya bisa kacau balau. Ya, ini yang namanya tata kelola. Nah, tata kelola ini ada beberapa komponen. Ya, cukup banyak sebetulnya ya, namun maksud atau tujuan utamanya adalah mengidentifikasi keputusan apa yang akan dibuat.
siapa, lalu bagaimana untuk menentukan aktivitas yang akan dipantau agar sesuai dengan rencana. Itu tata kelola, Saudara. Jadi bukan yang penting jalan, yang penting diawasi, enggak. Ya, harus diidentifikasi. Ini pentingnya tata kelola ya dalam dunia pendidikan di mana saya berkecimpung, saat akreditasi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional ya, BANPT dulu namanya. Waduh, itu kita menyediakan cukup banyak dokumen, ya, sekian butir, sekian sekian sub yang harus diperiksa, itu harus kita sediakan. Kita mengatakan bahwa proses pembelajaran sudah lengkap, Pak, dari kurikulum, buku ajar, dan sebagainya. Mana buktinya? Dan ternyata, dan ternyata saat kita mengikuti alur yang sudah ditetapkan oleh Badan Akreditasi Nasional, proses keseharian kita itu menuju ke sana, maka saat akreditasi itu tinggal membuktikan saja, ini loh Pak, udah ada semua. Sudah berjalan sesuai dengan koridor atau tata kelola yang ditentukan. Itu hebatnya tata kelola kalau diterapkan dengan baik. Ya, di banyak tempat, Saudara, di banyak perusahaan, seringkali SI itu nggak ngikuti tata kelola. Seringkali di-bypass tuh. Nah, itu yang salah, Saudara ya. Harusnya SI itu ngikuti tata kelola. Harusnya. Dan dibuat berdasarkan tata kelola. 11 ya. Next lagi. Nah, sekarang kita akan melihat sisi kiri adalah rencana strategis SI itu komponen penting. Ya. Rencana strategi yang baik menyertakan proses yang terdokumentasi dengan jelas untuk tata kelola SI. Harus ada buku panduannya. Ya. Harus jelas, Saudara. Walaupun dikerjakan, user mengerjakan, tapi harus terdokumentasi. Ada aturan yang jelas. Nggak semua user ya memahami apa yang ada dalam dokumentasi tata kelola. Tapi ini penting bagi pemangku kepentingan. Artinya apa? Kan kita memastikan, saya mau menerapkan SI ya. Bagaimana supaya SI itu benar-benar memberikan value. Memberikan value untuk bisnisnya dan resikonya bisa diminimalkan. Ya, hati-hati penerapan SI itu bukan tanpa resiko, Saudara ya. Semua hal itu ada sisi keuntungan, ada sisi kerugiannya. Keuntungannya penerapan SI kalau mungkin kita sekarang merasakan Anda sudah berkecimpung dalam dunia SITI ya. Oh iya Pak, ngitung lebih gampang, ngerekap lebih gampang dan sebagainya. Tapi kalau mati lampu bagaimana? Down servernya. Jalan nggak sistemnya? Nggak jalan. Perlu nggak tata kelola? Perlu. Menyediakan apa? Menyediakan listrik cadangan. Nah, hal-hal seperti itu yang itu masuk ke dalam tata kelola, gitu, Saudara. Jelas ya? Baik, next. Nah, ini ada sebetulnya ini kalau dulu ya lagi saya nyusun tesis itu, ini salah satu kajian yang boleh diangkat, Saudara ya. E-government, ya e-governance. Ini ada IS governance. Ya, IS governance. Information kebijakan, sistem informasi, kebijakan. Ya. What-nya dulu ya, ada Common Business Application, Operating Unit Business, IS Infra, Budget, Standar, dan sebagainya, dan sebagainya. Ini bahannya nih, Saudara ya. Bahan. Lalu gimana untuk menerapkan ini, gitu ya? Siapa yang menerapkan? Nah, WHO-nya adalah Executive IS Steering Committee. Ya, CO, Chief Information Officer, IS Operating, IS Business, Project Management, PMO-nya. Lalu gimana caranya? Ya request. Prioritasnya apa? Komunikasikan. Ya, change manajemen proses, sistem development proses. Nah, ini merupakan sebuah apa? Sebuah keterhubungan. Ya, lengkapnya begini.
Ya, tapi kita kan bicaranya ini ideal ya, Saudara, ya. Kalau bicara nggak idealnya, ya idealnya ya nggak harus begini juga ya. Tapi kan ini kan yang mengatakan pakar, Saudara, ya. Ini pakar nih. Jadi kita nggak bisa melihat bahwa penerapan SI itu sebuah hal yang simpel, enggak ya. Harus penuh dengan perhitungan dan prosesnya nggak sederhana. Saat kita menerapkan apa adanya, bisa jadi nantinya apa? Ya fail gitu kan, gagal. Oke, next ya. Nah, apa impact-nya kalau tata kelola dilakukan dengan baik dan benar? Pertama ya, ini meningkatkan efisiensi SI, memudahkan tadi Chief Information sebagai fungsi yang beroperasi secara dengan lancar. Wah, enak Saudara kalau tata kelolanya baik. Ya, tata kelolanya Anda yang sudah bermain dengan sistem transaksional di perusahaan Anda coba. As usual, Anda lakukan, tiap hari Anda lakukan itu tata kelola sebetulnya. Tapi seakan-akan enggak, saya mah nggak pakai SOP karena Anda udah terbiasa sehari-hari melakukannya. Kebayang nggak lagi Anda pakai itu pertama kali? Ya, akan bagus kalau Anda pertama kali kerja di tempat itu belum ada sistem, masih menggunakan cara tradisional katakanlah. Diterapkanlah SI, Anda ngikuti training, Anda di-mentor sampai sekarang katakanlah, ya, kebayang nggak lagi awal-awalnya Anda melakukan itu? Nggak mungkin langsung lancar, nggak mungkin langsung lancar, ya. Baik, jadi yang pertama meningkatkan efisiensi, lalu pasti dan jelas, ya, pasti dan jelas berkontribusi kepada keberhasilan organisasi SI, awas, organisasi SI. Ya, logikanya kalau organisasi SI-nya berhasil, perusahaannya berhasil nggak, Saudara? Ya berhasil, otomatis. Wong sistemnya berjalan dengan baik kok. Ya, informasi cepat, akurat, relevan, gitu ya. Karakteristik informasi masih ingat? Data, informasi, apa karakteristiknya? Ya, nah tata kelola itu tool-nya. Oh, jadi tool itu nggak berpikir tentang oh sistem, bukan. Tata kelola itu juga adalah sebuah tools yang mengimplementasi proses perencanaan strategis dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas SI serta seluruh keberhasilan perusahaan. Tata kelola. Ya, ini bentar lagi musim hujan ya, tata kelola air. Itu sungai-sungai kalau nggak di apa namanya dikeruk gitu ya, kemudian diberesin tepi-tepiannya ya. Waduh, kebayang ya banjir di mana-mana. Departemen Pengairan tuh punya apa namanya bidang pekerjaan tata kelola air. Air aja kudu ditata kelola ya, ditata, disusun, dikelola dengan baik. Apalagi SI yang isinya manusia, saudara. Kan yang mengerjakannya manusia yang menjalankan. Ya, jadi harus dikelola dengan benar. Karena ya tata kelola SI yang jelas menjadi penting karena apa? Teknologi telah jadi satu keharusan. Nggak bisa dibantah, saudara. Nggak ada organisasi manapun sekarang yang nggak butuh SI, udah gitu aja. Ketinggalan zaman dia. Minimal ada komputer untuk olah datanya, ya, komputer untuk ngetiknya dan sebagainya. Tanpa itu, saya katakan ketinggalan. Balik lagi ke zaman purba. Tata kelola juga penting kan apa? SI-nya berbiaya tinggi. Ya, budgetnya gede, saudara. Server, belum harga aplikasinya, belum trainingnya dan ya. Tata kelola yang jelas dan pasti meningkatkan relasi antara organisasi bisnis dan SI. Ya kan sekali lagi ini awas beda keterhubungan ya saudara ya, organisasi perusahaan sendiri, SI sendiri. Jelas ya? Oke, next.
Nah, sekarang keterlibatan organisasi. Kalau organisasi nggak mendukung, nggak jalan SI, ya. Karena supaya berhasil, maka seluruh organisasi harus mendukung. Ya, keterlibatan organisasi dan tata berkelanjutan, komunikasi, aspek kunci nih. Perencanaan tuh 80% komunikasi dan 20% jadi komunikasinya justru yang gede, Saudara. Kita dapat sesuatu masukan apapun itu dari komunikasi, bukan atas dasar pemikiran satu orang saja, nggak bisa. Ya, si A bagaimana, si B bagaimana, butuh prosesnya bagaimana dan sebagainya, yang sekarang berjalan bagaimana gitu ya. Kalau begini nanti efeknya apa ke bagiannya, ya itu komunikasi. Itu penting sekali. Oke ya. Lah ini adalah involvement of the organization. Jadi sebetulnya sih ini memang harusnya idealnya kayak begini ya, Saudara. Tapi sekali lagi kan tadi sudah saya singgung bahwa tidak semua organisasi punya struktur organisasi SI. Ini struktur organisasi SI. Manajemen eksekutif ya, IS steering committee, CEO-nya ya, IS organization-nya, implementation team. Lah ini strategik. Waduh, kayaknya susah, Pak. Memang susah, nggak bisa seperti ini. Ideal banget, nggak bisa. Tapi minimal minimal mungkin ada implementation team gitu ya, Saudara ya. Ada eksekutif manajemennya, owner ya, pemangku kepentingannya gitu kan. Ada bagian IT-nya atau nanti penanggung jawabnya CEO namanya. Ya itu minimal harus ada. Gitu. Ini berdasarkan tata kelola organisasi SI-nya seperti ini, Del. Nah, sekarang masing-masing ya, Saudara ya. Detail dari masing-masing. Jadi organisasi sebaiknya mulai dari apa? Planning ya, perencanaan strategis dengan melibatkan seluruh level organisasi bisnis dan proses perencanaan dan tata kelola. Ini melibatkan eksekutif manajemen, IS steering committee, CEO, IS organization, dan implementation team. Nah ya, satu ya. Ini yang pertama adalah executive management. Kenapa ini perlu atau penting untuk dilibatkan? Udah. Dia yang punya kewenangan untuk apa? Ngeluarin apa nih, Saudara? Ini. Emang SI-nya gratis kan enggak? Ya. Akan terima dulu, approve dulu ya, atau di reject, nolak. Gitu kan? Dia bisa approve, bisa nolak nih, Saudara, hati-hati. Ya. Melibatkan ini sejak awal akan membuat prosesnya jadi lebih mudah. Enggak pasti di-approve, tapi dikatakan menjadi lebih mudah. Enak tuh, Saudara ya. Wah, deketin dulu gitu ya. Jadi penting si eksekutif manajemen tuh dapat informasi, masukan langsung. Terus memahami, dikasih pemahaman, Pak, begini, 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 begini. Kan mereka kan mungkin orang-orang lama yang enggak mengerti banget tentang IT, begitu ya, Saudara ya. Eksekutif manajemen namanya juga kan, komisaris apa dan sebagainya. Itu harus dipastikan dulu bahwa proposal yang kita sampaikan itu memang penting. Ngeluarin duit, tapi impact-nya besar. Jelas? Ya. Ini tanggung jawabnya ya. Tanggung jawab eksekutif manajemen terhadap perencanaan SI dan peserta kelola. Menyediakan prioritas arahan bisnis. Arahan bisnis ya, Saudara ya, awas. Ya, karena proses bisnis kan yang ngerti mereka. Menyediakan masukan, menyetujui rencana arahan strategis SI, memastikan rencana telah sejalan dengan rencana bisnis. Hati-hati. Rencana SI harus berjalan sesuai dengan rencana strategis bisnis organisasi. Kalau nggak sejalan percuma. Kita mau bikin sistem online, tapi ternyata rencana bisnisnya nggak menuju ke sana, ya percuma diadakan. Kalau dijadi sistemnya nggak akan kepake, Saudara.
Menyetujui semua usaha proyek besar, ya, otoritas akhir dalam alokasi sumber daya. Ntar gimana orang-orangnya ya? Budget tuh, ya. Menyediakan arahan isu bisnis tingkat tinggi. Jadi kalau ada informasi apapun tuh disampaikan, itu tanggung jawabnya eksekutif manajemen. Harus terlibat, ya, harus terlibat. Oke, yang kedua, IS Steering Committee. Ini grup paling penting yang terlibat dalam proses planning, yang terlibat dalam proses perencanaan, dan berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalannya nanti, hati-hati. Menyediakan organisasi SI dengan suara dari seluruh area bisnis. Artinya apa? Ngumpulin data. Ngumpulin data nih, wah, ke semua bagian. Butuhnya apa, problemnya apa, dan sebagainya. Dan akan membuat atau memformulasi rekomendasi. Rekomendasinya apa? Terhadap problem-problem tadi dan punya prioritas proyek dan sumber daya. Jadi nggak serta-merta langsung bikin, oh beli aja udah aplikasinya beli. Beli juga banyak produk, saudara ya. Beli kan banyak produk. Nggak semua kita bisa beli dan cocok di perusahaan yang di mana kita berkecimpung di sana. Ya, ini biasanya berisi direktur, individu satu level di bawah eksekutif manajemen. Ya, kabag gitu-gitulah, saudara ya. Ini steering committee. Ya, next ya. Ini tanggung jawabnya ya menyediakan rekomendasi, memastikan rencana selaras, gitu lah. Mengkomunikasikan isu, menyediakan masukan, membantu pengembangan visi ya. Ya, karena kan isi tadi direksi kan ini, menyetujui, mensponsori, mendukung proyek. Ya. Ini harus didukung level di bawahnya eksekutif manajemen tadi. Next ya. Nah, ini CEO. CEO ini orang yang punya kemampuan teknis. Ya. Selain punya kemampuan teknis, CEO untuk punya pemahaman akan bisnis satu. Terbiasa dengan ketajaman bisnis, memiliki penilaian bisnis dan keuangan. Waduh Pak, berarti bukan programmer, bukan. Tapi bisa seorang programmer masuk ke sini. Awas, saudara ya. Sistem informasi itu diterapkan untuk mendukung perencanaan bisnis strategi. Betul ya? Artinya dia harus tajam. Dan dia harus apa nih? Punya potensi cukup untuk memahami konsekuensi, resiko dari keputusannya, merencanakan, mengkoordinasi implementasi, pertanyaan yang pantas, memahami jawaban, dan menentukan apakah pemahamannya akurat. Makanya namanya CEO. Nah, CEO harus jadi pemimpin, bukan hanya sekedar manajer. Harus mempengaruhi dan meyakinkan individu lain. Kita menerapkan SI itu untung loh, bukan rugi. Karena sudah saya pernah singgung di materi sebelumnya, penerapan SI itu nggak semuanya didukung oleh semua SDM yang ada di organisasi itu. Ada yang udah nyaman dengan sistem lama, saudara. Justru dengan sistem baru tuh saya kewenangannya dipangkas dan sebagainya. Wah, seperti itu ya. Ya tapi emang keterbaruan harus menuju ke sana. Harus approval dulu, harus begini dulu dan sebagainya. Biasanya orang yang mulai dan mengatur proses, mengkoordinasi, mengarahkan, jelas mengkomunikasikannya, bertanggung jawab menetapkan, menjaga pedoman anggaran. Ngontrol nih. Ya, mengkomunikasikan value ke SI ke organisasi. Itu tugasnya CEO ini berat. Lalu apa? IS organization. Ya, nah ini organisasi SI-nya. Walaupun bisnis harus komit pada proses bisnis yang berubah dan bermanfaat, IS harus komit untuk mengantarkan proyek sesuai dengan anggaran dan waktu yang dialokasikan.
sambil memenuhi kebutuhan fungsional. Nah, ini penting juga nih, Saudara ya, nanti ininya siapa nih nanti, database administratornya, yang pegang user ini siapa user ini siapa user ini siapa, itu juga perlu dilibatkan, penting. Jelas ya, Saudara ya, walaupun memang dia menggunakan nantinya di situ. Ah, ya, unit bisnis harusnya mimpin proses. Unit bisnis, bukan owner, hati-hati, ya. Bila bila memungkinkan tuh perusahaan melibatkan seluruh ini, yang tadi sudah saya singgung. Sampai batas tertentu, ya minimal kita tahu informasi lah Pak. Masa kita nggak punya akses, contoh. Jelas ya, Saudara ya? Tiap tahapannya bagaimana, ya. Individu SI puncak dalam organisasi memimpin keterlibatan dari siapa penanggung jawab. Adminnya tuh, administratornya siapa. Nah, ini yang terakhir ya, implementation team. Proses perencanaan mengarah pada konklusi, kesimpulan bahwa perubahan besar diperlukan. Perlu sistem ERP, sebuah grup tambahan mungkin perlu dibentuk. Ya boleh saja, ya. Harus meliputi perwakilan dari area bisnis, awas, yang terdampak perubahan. Ya, dan juga 1-2 orang dari SI ya. Jadi kalau kalau di perusahaan besar ya, saya sih kemarin melihat di penerapan di, tempat kerja istri saya tuh ya seperti ini Saudara ya. Nah, istri saya kan ada di area bisnis yang terdampak oleh perubahan. Tim dari pusat, dari Jakarta itu orang SI, ya harus ketemu, harus duduk ketemu. Ya, setiap kemungkinan problem yang muncul harus dimunculkan, harus dikomunikasikan. Ini, nah istri saya masuk di sini nih Saudara. Nah, di tim ya, makanya saya rada-rada enak juga bisa lihat. Grup yang dipilih perusahaan untuk mengimplementasikan sistem baru. Nantinya sih saat sistem sudah berjalan, ya tinggal training-training aja, tinggal ngelatih orang ya, Saudara. Tapi saat pertama kali yang pertama, waduh itu setengah mati. Betulan, ya. Sangat-sangat sulit yang namanya penerapan awal. Bagaimana menanamkan bahwa sistem informasi yang kita bangun ini memang betul diperlukan oleh organisasi kita. Mudah-mudahan Anda bisa mencari atau mengambil manfaatnya ya dari penjelasan saya. Kalau nanti misalkan Anda melakukan planning atau mengkonsep sebuah aplikasi yang ya sifatnya atau Anda ada dalam bagian dari perubahan itu, ya minimal kita tahu, ya saya ada di posisi mana nih, apa yang harus saya lakukan. Baik ya, nah ini ada baiknya kalau grup yang milih sistem baru juga adalah grup yang mengimplementasi, wah enak bener. Ya ini memang idealnya, Saudara ya, orang itu juga gitu. Jadi memastikan tuh ya nanti implementasi begini begini nah seterusnya. Jadi dia selalu ngerti sejak awal. Punya pemahaman akan bisnis ya, terbuka untuk perubahan. Bertanggung jawab untuk melakukan rekayasa ulang proses bisnis. Implementasi sudah diimplementasikan bukan tanpa problem. Ada kebutuhan ini dibikin lagi. Saya perlu fitur baru Pak, dibikin lagi. Jadi nggak selesai sebetulnya dalam satu kali penerapan. Kan sebuah siklus, ya, sebuah cycle ya. Baik, ya, sudah sampai di akhir slide. Saya ucapkan terima kasih untuk atensinya. Mudah-mudahan materi di minggu yang keempat ini dapat bermanfaat ya untuk kita semua. Dan kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.